Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tentu saja, pada saat itu, sebuah tangan emas tiba-tiba menyapu dan memukul serangan Li Xiaoming. Yaitu adalah serangan Ye Chen, menghalaunya. Di tempat, Li Xiaoming terbang menabrak dinding. Pada adegan ini, Zhou Ao dan Li Xinghun tampak tercengang. Setelah 1 atau 2 detik, mereka semua melihat ke samping pada pria yang menembaknya. Ketika mereka melihat Ye Chen, mereka tertegun lagi. Qin Yu. Ye Chen berkata, "Aku tidak melihat kalian selama beberapa hari, kalian berdua berada dalam situasi yang buruk." Ye Chen kemudian membuang 2 pil, dan kemudian langsung pergi ke dinding batu. "Qin Yu, ini kamu lagi." Di sini, Li Xiaoming menyaksikan Ye Chen berjalan perlahan, dan langsung mengenali Ye Chen, wajahnya sangat terpana. Ketika mengingat pertarungan kompetisi 3 keluarga di mana Qin Yu bertarung atas nama keluarga Wu Tian, dia dipukuli oleh Ye Chen bahkan tangannya dibelah. Sekarang, melihat Qin Yu di sini, dia tidak bisa marah. Bagi Ye Chen, tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Ye Chen masih ingat adegan hari itu dan gurunya Li Xiaoming mempermalukan keluarga Wu Tian. Sekarang, ketika bertemu Li Xiaoming lagi di selatan, kebetulan akan memperhitungkan dendam lama. "Guruku tidak akan membiarkanmu pergi," Li Xiaoming meraung seperti anjing gila. "Apakah kamu takut melihatku?" Ye Chen mencibir lagi, segera mengangkat telapak tangannya. Di kejauhan, sosok berpakaian ungu datang dari langit, kecepatannya sangat cepat, dan dia keluar dengan kekuatan pembunuh yang menakutkan. Paksaannya sangat kuat, dan tekanannya bergetar di kehampaan sepanjang jalan. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah Chang Tian, guru dari Li Xiaoming. Ye Chen mencibir, "Aku belum datang ke utara untuk menyelesaikan dendam. Kalian datang ke selatan dengan sendirinya." Ye Chen mendengus, dan segera menyerang langsung menuju Chang Tian. "Qin Yu." Segera, Chang Tian mengenali Ye Chen. Tiba-tiba, wajahnya menjadi jelek, matanya penuh tirani dan haus darah. Chang Tian adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah, tetapi karena Ye Chen, dia sangat dipermalukan Ye Chen selama kompetisi 3 keluarga. "Aku akan membuatmu lebih baik dari kematian." Orang-orang Chang Tian berteriak seperti guntur, ditembak dengan 1 telapak tangan, menutupi langit yang besar. Ye Chen tidak mundur, menerobos kehampaan dalam 1 langkah. Menyerang dengan jurus 8 tebasan malapetaka. Di tempat, Chang Tian tertegun dan mundur karena terkejut, dan ada warna yang luar biasa di matanya. Dengan kultivasinya lebih tinggi dibuat mundur oleh seorang junior sehingga membuatnya marah. Chang Tian sangat marah, dan ada cahaya ilahi terbang keluar dari alisnya, dan itu adalah pedang silver. Kekuatannya sangat arogan, dan itu sampai ke alis Ye Chen. Ye Chen tidak bersembunyi, tidak menghindar, dan tidak bertahan. Ye Chen langsung bergegas. Meskipun pedang Chang Tian ganas, dia tidak bisa menembus alis Ye Chen karena pertahanan Ye Chen sangat kuat. Melihat ini, wajah Chang Tian menjadi muram. Pada saat ini, Ye Chen telah melompat ke langit, menggenggam pedang naga dengan kedua tangan, dan menyerang Chang Tian. "Aku tidak percaya." Chang Tian menggigil, penuh ketakutan, buru-buru mengeluarkan pedang pembunuh, menggenggam tangannya erat-erat, dan mengangkat kepalanya untuk memblokir serangan Ye Chen. Ketika serangan Ye Chen mengenai pedang pertahanan Chang Tian, Ye Chen dengan kokoh menebas suara tabrakan logam pada pedang pembunuh Chang Tian,
dan saat berikutnya pedang itu dipotong, dan satu lengan Chang Tian terpotong. Apa? Jeritan Chang Tian begitu menjerit sehingga matanya dibutakan oleh amarahnya, dan segera menggunakan senjata spiritual dan menekan Ye Chen. Kekuatanmu masih lemah, Ye Chen mendengus, menyerang dengan sombong, menghancurkan langit dalam satu langkah, dan naik ke langit, membuat serangan tinju yang kuat, yang mengejutkan senjata spiritual dihancurkan dengan tangan kosong Ye Chen dalam sekali pukulan. Chang Tian menyemburkan darah di tempat dan tersandung kembali. Bunuh. Di sini Ye Chen mengeluarkan 3 tubuh klon, satu memegang dengan pedang naga, satu memegang dengan tombak kaisar penyihir, satu memegang dengan pedang Cixiao, dan satu dengan berjuang dengan cambuk besi, perang setinggi langit. Boom, boom, gemuruh. Tiba-tiba, raungan terdengar di langit dan gunung-gunung runtuh. Di sini, penampilan Zhou Ao dan Li Xinghun sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat tahap Heavenly Immortal ditekan oleh Qin Yu yang berada tahap Dark Space. Kekuatan tempur Ye Chen jauh melebihi harapannya. Qin Yu sangat mirip dengannya. Li Xinghun membuka mulutnya. Dia masih hidup. Zhou Ao melihat kehampaan, dan akhirnya menatap Ye Chen, yang merupakan dewa perang, sang pembunuh dewa Qin Yu dan alkemis suci adalah Ye Chen. Dibandingkan dengan Zhou Ao dan Li Xinghun, Li Xiuming, yang telah jatuh ke tanah, menatap kekosongan dengan ekspresi yang menarik, tetapi juga memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa gurunya juga akan dipukuli sebegitu hebatnya? Segera, Li Xiuming bangkit, mencoba melarikan diri. Kemana harus pergi? Zhou Ao dan Li Xinghun telah memblokirnya, dan pembunuhan di mata mereka tidak terbatas. Ampuni aku. Li Xiuming buru-buru berlutut minta ampun. Keduanya mencibir, aku tidak melihat belas kasihan saat kamu mengejar kami. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Saat ketiganya berbicara, raungan Chang Tian terdengar di atas langit. Dia juga menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, karena dia juga mengenali identitas asli Ye Chen. Qin Yu sang pembunuh dewa di depannya adalah alkemis suci Ye Chen dari sekte Hang Yue di masa lalu, dan kekuatan tempur Ye Chen juga jauh di atasnya. Ye Chen berkata, tidak ada yang mustahil. Ketika kamu mempermalukan keluarga Wu Tian, aku akan membalas dengan lebih kejam. Boom! Di tempat, Chang Tian berlutut di tanah. Ye Chen memegang pedang Cixiao dan menikamnya dengan pedang. Ye Chen seperti angin, hampir tanpa bayangan. Tidak, tidak, tidak. Melihat pedang pembunuh Ye Chen terus mendekat, mata Chang Tian menjadi menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pupilnya menyusut dengan kecepatan ukuran ujung jarum. Pada saat ini, dia sangat dingin sehingga seluruh tubuhnya seperti diseret ke neraka. Saat dalam diambang kematian, Chang Tian tahu apa itu penyesalan. Pada hari itu, mempermalukan keluarga Wu Tian tanpa terkendali. Jika dia tahu bahwa itu Qin Yu yang hadir malam itu adalah Ye Chen, atau Wu Tian Chen Ye, tuan muda dari keluarga Wu Tian, dia tidak akan pernah begitu sombong sehingga dia sekarang akan dibunuh oleh tuan muda dari keluarga Wu Tian. Dengan percikan darah, Chang Tian yang ditekan oleh kematian, dilubangi dengan lubang pedang, dan bahkan jeritannya tidak terdengar. Ye Chen mendengus, apa yang kau lakukan, apa yang harus kau bayar? Kemudian, Ye Chen melompat ke langit dan mendarat di sebelah Zhou Ao. Maafkan aku, maafkan aku. Wajah Li Xiuming sangat pucat sehingga dia menggigil. Ye Chen segera memegang pedang, dan pedang membunuh hidupnya,
Ye Chen tidak akan berbelas kasih pada orang seperti itu. Setelah menghancurkan Li Xiuming, Ye Chen memandang Zhou Ao dan Li Xinghun, dan tertawa. Kamu akan membunuh kami. Zhou Ao dan Li Xinghun mundur selangkah. Kenapa aku harus membunuhmu? Ye Chen mengangkat bahu. Kita ini sama diasingkan oleh sekte. Mendengar kata-kata ini, mereka penuh dengan kesedihan. Ya, mereka juga dianiaya oleh Lu Hou yang menjadi inang jiwa naga dan ditinggalkan oleh sekte Qing Yun. Mereka diburu dari selatan ke utara dan dari utara ke selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka sudah kelelahan. Mereka masih lebih baik dari Ye Chen. Meskipun mereka tidak hadir hari itu, mereka dapat memikirkan betapa tragisnya Ye Chen meninggal. Sekarang, betapa senangnya bertemu denganmu lagi. Sekte Qing Yun dalam masalah, apakah kalian tidak akan membantu? Ye Chen tersenyum saat melihat mereka diam. Apa membantu? Zhou Ao dan Li Xinghun tersenyum sedih. Sekte Qing Yun lah yang meninggalkan kita lebih dulu, dan tidak ada lagi rumah bagi kita. Tidak ada artinya menjaga tempat yang menyedihkan seperti itu. Tidak ingin kembali. Ye Chen memandang keduanya dengan penuh minat. Tidak, tidak. Keduanya menggelengkan kepala satu demi satu, ekspresi mereka kesal. Oke, ikuti aku nanti. Ye Chen tersenyum sedikit. Aku akan menaklukkan dataran Chu. Apa menaklukkan dataran Chu? Keduanya tertegun sejenak. Keempat kata ini tidak diucapkan begitu saja. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya kaisar sejati yang berani mengucapkan menaklukkan dataran Chu. Kenapa, tidak percaya aku memiliki kekuatan ini? Ye Chen tersenyum lagi, tangannya diletakkan di pundak mereka masing-masing, dan api abadi keluar, membantu mereka memperbaiki kekuatan kutukan di tubuh mereka. Bukannya kami tidak percaya, ini. Kalau begitu aku akan memberitahumu beberapa rahasia. Ye Chen tersenyum dan memberitahu kepada mereka. Segera, mata keduanya berubah dari keraguan menjadi kejutan, karena rahasia yang disampaikan Ye Chen kepada mereka sungguh luar biasa. Bergabunglah denganku, di tempat, keduanya mengangguk dengan keras. Ye Chen menyeringai, bakat Zhou Ao dan Li Xinghun tidak rendah bahkan sebelumnya merupakan murid inti pertama dan kedua, tentu saja, bakat seperti itu harus dikumpulkan. Taklukkan dataran Chu, bersemangatlah saat memikirkannya. Keduanya menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan kejayaan mereka sebelumnya, karena kekuatan Ye Chen sekarang memungkinkan mereka untuk melihat masa depan yang cerah. Baiklah, pilih sendiri, jangan ragu. Di sini, Ye Chen telah meletakkan setumpuk senjata dan banyak gulungan rahasia. Ini untuk kita. Keduanya menatap Ye Chen dengan ragu-ragu. Ye Chen berkata, ya benar aku tak akan sungkan pada temanku. Oke, mereka berdua sangat senang sehingga mereka menatap tumpukan artefak dan gulungan rahasia dengan mata mereka. Dengan penglihatan mereka, mereka bisa melihat luar biasa harta-harta ini, dan mereka tidak bisa memikirkan Ye Chen seperti itu. Kemurahan hati dari penghargaan seperti itu, bahkan di masa lalu di Sekte Qing Yun belum pernah merasakan kebaikan seperti ini. Pilih perlahan, jangan khawatir. Di sini, Ye Chen telah memilih tempat yang nyaman, mengeluarkan labu anggur, dan meminumnya. Saya menginginkan ini. Pedang ini bagus, Zhou Ao dan Li Xinghun sama-sama sangat senang. Setelah beberapa senjata luar biasa dan beberapa rahasia bagus. Nah, ada ini. Ye Chen melemparkan 2 tas penyimpanan lagi, yang berisi pil, yang benar-benar mengejutkan Zhou Ao dan Li Xinghun. Ini untuk kita juga. Melihat Ye Chen,
Hati kecil Zhou Ao dan Li Xinghun berdebar-debar. Aku alkemis suci, bergaul denganku, tidak akan ada kekurangan pil. Ye Chen sekali lagi mengungkapkan dua baris gigi putih. Karena keduanya berbakat, maka Ye Chen pasti tidak akan ragu, mereka telah memperlakukan mereka sebagai fokus pada objek pelatihan. Kumpulkan bakat secara alami. Selain itu, Ye Chen sangat kaya, yang tidak berarti apa-apa baginya. Di masa-masa sulit saat ini, bakat lebih penting daripada harta, belum lagi bakat seperti Zhou Ao dan Li Xinghun. Kemurahan hati Ye Chen menyebabkan Zhou Ao dan Li Xinghun tergerak. Ini benar-benar ironi yang luar biasa. Dibandingkan dengan Ye Chen, Sekte Qingyun memperlakukan keduanya penuh kesedihan. Pendekatan Ye Chen benar-benar menyentuh mereka. Fakta membuktikan bahwa pendekatan Ye Chen memang benar. Memang ada seperangkat metode untuk mengumpulkan bakat, karena di detik sebelumnya, Zhou Ao dan Li Xinghun telah memutuskan untuk mengikutinya. Ayo pergi, kalian akan bertemu kenalan. Ye Chen telah meregangkan pinggang malas, berguling dan melompat dari batu. Seorang kenalan. Siapa? Keduanya melanjutkan. Ikuti saja nanti kalian akan tahu, Ye Chen berkata dengan santai, juga, identitasku harus dirahasiakan. Kami mengerti ini. Dengan cara ini, mereka bertiga bolak-balik, dan setelah setengah jam, mereka kembali ke taman kecil kota kuno. Jining Suang. Di sini, ketika Zhou Ao dan Li Xinghun melihat Jining Suang, mereka tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk berlari, takut dipukuli olehnya masih ada bayangan di hatinya. Kemana harus pergi, kembali. Ye Chen segera mengulurkan tangan dan membawa mereka kembali. Ini kenalan yang kamu katakan. Keduanya menatap Ye Chen dengan sudut mulut mereka. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa kenalan yang dikatakan Ye Chen adalah Jining Suang? Kenapa? Apakah dia bukan kenalan kalian? Ya, tapi ini. Ye Chen berkata, tenanglah, dia tidak akan memakanmu lagi. Selain itu, ada aku di sini. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai. Jining Suang saat ini tidak memiliki kekuatan, dan hanya telah tersegel. Apa kamu yang menyegelnya? Ye Chen berkata, aku tidak bisa melakukan peristiwa mengerikan seperti itu. Ye Chen mengangkat bahu. Itu dilakukan oleh leluhur Qingyun yang mengatakan bahwa lelaki tua di keluargamu itu benar-benar bukan orang biasa. Kami hampir membunuhnya. Zhou Ao, Li Xinghun. Saat ketiganya berbicara, mata indah Jining Suang tertuju pada Zhou Ao dan Li Xinghun, tidak berharap Ye Chen kembali dan membawa mereka kembali, apalagi Ye Chen dan mereka saling akrab. Zhou Ao dan Li Xinghun melirik Jijis Huang dan melirik Ye Chen lagi. Dalam kompetisi tiga sekte, mereka semua adalah murid inti, tetapi mereka semua adalah master top. Sekarang mereka berkumpul bersama di taman kecil ini. Apakah ini takdir jangka panjang? Ye Chen adalah penguasa Yan Huang, Jining Suang akan menjadi penguasa masa depan sekte Zhengyang. Melihat keduanya, kekuatan berbeda jauh, Li Xinghun dan Zhou Ao mengerutkan kening. Ketika keduanya emosional, Ye Chen sudah duduk di kursi batu, memegang dagu di satu tangan dan memukul meja batu. Sebagai penguasa Yan Huang, Ye Chen merencanakan hal berikutnya. Tidak mengherankan, Sekte Heng Yue akan menarik pasukannya paling lambat besok. Ye Chen dengan serius berkibar dan mengerang diam-diam. Aku tidak tahu apakah Tong Xuan tahu apa yang telah dilakukan Yin Ziping akhir-akhir ini, apakah dia akan marah? Penarikan pasukan Sekte Heng Yue, dan Sekte Zhengyang tidak lagi mengepung Sekte Qingyun,
itu tidak masuk akal, dan kebanyakan dari mereka juga akan mundur. Lalu, hal berikutnya adalah kuncinya. Ye Chen menyentuh dagunya. Pertempuran ini pasti akan diselidiki secara menyeluruh. Akan menjadi subjek penyelidikan mereka. Mungkin para pemimpin dari 9 cabang akan dibawa untuk diinterogasi. Ye Chen mungkin harus memikirkannya dengan hati-hati. Benar-benar tidak mungkin, maka kita hanya bisa memulai perang terlebih dahulu.